Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan Allah di rumahnya yang merupakan tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita didampingi oleh para orang tua kita yang merupakan pendiri dan pembina Masjid Al-Falah ini, berikut seluruh jajaran pengurusnya. Sebuah kehormatan untuk kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang berjasa dalam kebaikan. Juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan yang mulia hari ini pada tanggal 1 Muharram 1439 Hijriah di acara Festival Muharram yang diadakan oleh Masjid Al-Falah, dan luar biasa, ini adalah merupakan perpindahan tahun di dalam tahun Hijriah. Tapi sebelumnya, supaya karena banyak orang yang tidak tahu mungkin, karena begitu dibilang tahun Hijriah, maka orang terbayang pasti dengan hijrah Nabi. Itu otomatis bahwa peristiwa tahun Hijriah itu dibuat oleh sahabat sesuai dengan tahun hijrah Nabi. Tapi yang mungkin jarang orang tahu adalah Nabi tidak hijrahnya bulan Muharram. Ini kan momentum peringatan tahun Hijriah diadakannya kan tanggal 1 Muharram. Itu momentumnya hanya karena pergantian tahun. Tetapi Nabi sendiri hijrahnya bukan bulan Muharram. Ya, bukan bulan Muharram Nabi hijrah. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya dari Mekah bulan Safar, nyampe di Madinah, masuk ke Kuba bulan Rabiul Awal. Safar, akhir Safar, yaitu tanggal 27 Safar menurut para ahli sejarah. 27 Safar Nabi berangkat dari Mekah. Kemudian sampai masuk ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Perlu perjalanan kurang lebih 2 minggu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka momentum Hijriah yang kita adakan itu momentumnya murni karena hanya perpindahan tahun. Bahwa kemarin 1438 dan sekarang tahun 1439. Tapi juga ada pesan penting sebelumnya, bahwa setidaknya ada 2 hal.
Yang pertama, hitungan Hijriyah. Tahun Hijriyah itu kan hitungannya bulan, berdasarkan bulan, bukan matahari. Kemudian hitungan tahun Masehi, hitungannya matahari. Yang perlu dipahami adalah baik bulan ataupun matahari, dua-duanya dalam Islam dipakai. Itu makhluk Allah dua-duanya, dan itu Allah hadirkan bahkan sekalian dengan bintang. Jadi bulan, matahari, dan bintang itu semua dipakai dalam Islam untuk panduan. Untuk panduan. Saya berikan satu contoh ayat yang bicara dalam hal ini. Ini poin pertama tentang hal itu, tentang bahwa tahun Hijriyah yang hitungannya bulan, karena memang muslimin beribadah ada yang dihitungnya pakai bulan. Hitungannya hitungan pergeseran bulan terhadap bumi. Tapi ada ibadah muslimin yang panduannya matahari, makanya dua-duanya dipakai. Ibadah muslimin yang panduannya bulan apa contohnya? Puasa Ramadan contohnya. Pergantian bulan dari mulai Muharram, Safar itu hitungannya hilal. Hilal itu bulan baru lahir. Maka Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal, bulan yang baru lahir itu, dan selesainya puasa Ramadan masuk tanggal 1 Syawal, Lebaran di bahasa kita, itu juga karena bulan. Jadi hitungannya bulan. Hitungan haji juga pakai bulan. Yas'alunaka 'anil mahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Katakan dia adalah waktu bagi manusia dan haji. Tapi ada ibadah kita yang hitungannya pakai matahari. Apa contohnya? Salat kita. Salat kita pakai apa ngitungnya? Matahari, bukan pakai bulan. Makanya kalau salat subuh, itu Nabi SAW mengatakan terbitnya fajar shadiq. Berhubungan dengan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Kalau zuhur itu istilahnya zawal. Indaz zawal. Zawal itu matahari yang bergeser sedikit setelah sebelumnya persis di atas kepala manusia. Untuk menandainya kalau matahari di atas kepala persis itu nggak ada bayang-bayang. Kalau didirikan gini nggak ada bayang-bayang, kanan nggak ada kiri, nggak ada. Karena persis di atasnya nggak ada bayang-bayang. Begitu mulai ada bayang-bayang sedikit berarti dia udah mulai zawal. Zawal itu mulai tergelincir sedikit, nah masuk waktu zuhur. Begitu seterusnya. Asar, maghrib, isya sama. Maghrib umpamanya kemunculan asy-syafaqil ahmar. Ketika maghrib munculnya awan merah di langit. Awan merah hasil apa? Cahaya matahari yang terbenam, muncul awan merah. Jadi sholat kita adalah ibadah yang hitungannya menggunakan matahari. Karena itulah maka Allah gabung dalam satu ayat dengan penjelasan Quran yang mukjizat tentang hitungan matahari dan bulan yang dalam Islam dipakai dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ketika Allah menyampaikan tentang berapa lama anak-anak muda itu ditidurkan Allah dalam gua. Karena kisah anak-anak muda yang lari ke gua menyelamatkan agamanya karena mereka tidak rela menjadi orang murtad. Dipaksa oleh masyarakatnya, dipaksa oleh sistem negaranya yang sudah sangat rusak agar melepaskan imannya. Anak-anak muda tidak mau, segelintir anak muda ini tidak mau, maka mereka lari sembunyi ke dalam gua. Kisah yang dikenal dan bahkan dalam Quran begitu pentingnya sampai menjadi satu surat sendiri, surat Al-Kahfi, surat ke-18. Pertanyaannya, berapa lama mereka ada di dalam gua? Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Mereka tinggal
di dalam gua itu Allah tidurkan selama 300 tahun tambah 9. Jadi berapa? 309. Ini oleh para ulama dibahas, Pak. Karena ini cara membahas Quran. Itulah kenapa sebenarnya ngaji Quran dengan terjemahan itu nggak cukup. Mesti ngaji tafsir. Ini saya kasih contoh, Pak. Nggak akan ada di dalam terjemahan pembahasan yang saya contohkan ini. Bapak Ibu buka terjemahannya, kalau sekarang buka, dia tidak akan ada di terjemahan pembahasan ini. Dia adanya dalam tafsir. Para ulama bertanya, mengapa cara Allah berfirman di ayat ini agak aneh? Di mana anehnya? Mereka tinggal di dalam gua 300 tahun tambah 9. Kenapa tidak langsung 309? Ini kelamaan, Pak. 300 tambah 9 kan 309. Bukan begitu? Kenapa harus 300 tambah 9? Di dalam bahasa Arab pun, dalam bahasa Arab yang sangat menjaga sastra, karena orang Arab kelebihannya mereka punya sastra sangat tinggi. Itulah mengapa Quran turun dengan bahasa yang sastra yang paling tinggi. Dalam bahasa Arab pun tidak benar kalau sesuatu yang harusnya ringkas kemudian dipanjangkan. Oh, bisa bicara 309, mengapa 300 tambah 9? Kelamaan. Untuk itulah maka para ulama membahas Quran itu tidak ada yang sia-sia. Justru Quran sering menyembunyikan sebuah ilmu besar hanya pada kata dan huruf dalam Quran. Dan itu bisa diungkap oleh ahlinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, tadi saya bilang, Pak, ini bisanya kalau Bapak Ibu baca tafsir, kalau terjemahan nggak ada. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan mengapa cara Allah berfirman seperti ini. 300 tambah 9, bukan 309. Apa kalau disebut 309 salah? Tidak salah kalau sama dengan, tapi ada ilmu yang hilang. Apa yang hilang? Nah, ini, apa yang hilang? Ternyata Allah ingin memberi isyarat. Anak-anak muda yang tidur di dalam gua itu, kalau dihitung pakai hitungan matahari, mereka 300 tahun. Tapi kalau dihitung pakai hitungan bulan, tambahi 9 tahun. Paham? Kalau hitungan matahari 300 tahun. Tapi kalau hitungan bulan tambahi 9 tahun, maka hitungan bulan 309 tahun. Karena setiap 100 tahun, setiap 100 tahun pergeserannya 3 tahun. Setiap 100 tahun bulan hitungan matahari, kan kalau dalam 1 tahun berhitung pergeserannya 11 hari kurang lebih, 11, sekian. 11 hari kurang lebih pergeserannya. Jadi kalau hitungan kita dalam setahun berapa? 300 matahari 65 ya. Nah, itu berbeda kurang lebih 11 hari dengan hitungan bulan. Itu dalam setahun. Maka dalam 100 tahun itu bedanya 3 tahun. Sehingga 300 tahun menjadi 300 tambah 9. Ilmu begini Bapak Ibu tidak ada dalam terjemahan. Dia adanya dalam tafsir. Dan untuk itulah maka di awal hitungan Hijriyah itu hitungan bulan, tetapi bukan berarti hitungan matahari salah dan tidak manfaat. Dalam Islam menjadi hitungan ibadah, baik matahari ataupun bulan, bahkan bintang sekalipun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah dalam surah An-Nahl. Jadi di alam ini Allah kasih tanda-tanda banyak, Pak. Ini juga sebenarnya pelajaran Bapak Ibu, ya. Dikasih Allah banyak tanda di semesta ini, dan dengan bintang mereka dapat petunjuk arah, petunjuk, betul kan? Musim bahkan. Ini kesalahan anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak kita bukan mereka yang salah kita karena salah didik. Anak kita tidak dikenalkan dengan alam. Dan itu kesalahan fatal. Mereka tidak kenal gejala alam, mereka tidak tahu tanda alam, mereka hanya main di gadgetnya.
Ini nggak mendidik nih. Ini nggak mendidik nih. Bapak Ibu kalau yang masih ngasih anaknya game, tolong dipikir ulang. Nggak mendidik sama sekali. Ini salah satu bentuknya. Salah satu, belum yang lain. Mereka tidak mengenali alamnya. Coba tanya pada orang-orang tua kita. Apalagi beliau-beliau dulu tentara. Apal betul dengan gejala alam. Tahu persis dia. Alam dia tahu. Ini sebentar lagi Pak, ini akan ada bahaya apa nih di alam ini. Ini sebentar lagi akan ada apa. Tahu persis. Nah, mereka akrab dengan alam. Dulu Bapak Ibu yang namanya melihat tanggal 1 Ramadan, melihat hilal, atau melihat tanggal 1 Syawal, itu dulu bukan keahlian orang khusus. Karena dalam hadisnya di zaman sahabat, taro annasul hilal. Jadi orang tuh keluar ke padang pasir melihat hilal. Berarti mereka punya ilmu. Dan sekarang coba kita keluar, bisa melihat hilal? Nggak bisa. Hilal sebelah mana tempatnya? Kita tidak tahu hilal sebelah mana tempatnya. Ya kan? Ada rumahnya hilal sebelah kita. Hilal langit nggak tahu kita di sebelah mana hilalnya. Kita nggak tahu siapa. Apalagi pakai dunia AC Pak Ivan. Dunia AC orang nggak kenal angin Pak. Anginnya nggak alami nih anginnya, ya kan? Ini angin, masya Allah, anak-anak perlu dipapar dengan matahari, dipapar dengan angin, biar mereka tahu itu. Penting itu, dan itu pelajaran mahal buat kita. Saya pernah mendengarkan materi seorang dokter. Beliau seorang dokter lulusan Eropa dan dekan Fakultas Kedokteran sebuah kampus Islam. Beliau bercerita tentang masalah hukum Islam dalam masalah pembelian kadaver, mayat. Kan kalau di dunia medis kan praktek harus ada mayat yang entah dibeli, entah dapat dari mana, entah sudah diikhlaskan sama orang keluarga atau siapapun. Nah, dalam Islam hukumnya apa? Setelah beliau bertutur tentang itu, beliau mengatakan hari ini sebenarnya ada teknologi yang nggak perlu mayat betulan. Jadi dan saya pernah ketemu dengan orang yang memang kuliahnya S3 dulu di Australia. Saya ketemunya memang di sana. Itu jurusannya memang itu. Dia cerita ke saya jurusannya itu. Jadi dia cuma gambar mayat di komputer. Kemudian dia kirimkan cahaya ke ruangan sebelah. Cahaya mayat ini dikirimkan. Di sana ada mayat geletak Pak. Mayatnya nggak ada. Cuma orang masuk mayat betulan. Nah si dokter kalau megang pisau virtual namanya, itu begitu dia belek gitu, ya muncrat darah betulan. Jadi kayak mayat betulan. Diiris gitu ya kayak nulis itu. Saya tanya ke dokter tadi, Pak Dokter, kalau gitu apa nggak cukup dengan teknologi itu? Jadi nggak perlu ribut-ribut tentang masalah hukumnya beli mayat, hukumnya apa gitu ya? Jawaban beliau menarik. Tidak cukup. Karena tangan seorang dokter ini harus tetap terlatih untuk menyentuh badan pasiennya. Oh ini kehangatannya, dinginnya, detaknya. Karena kalau pakai virtual itu Pak, itu sudah nggak ada yang alami. Nah, jadi ternyata tidak semua yang teknologi itu menarik Pak. Tidak semua yang teknologi itu menarik. Jadi makanya jangan terlalu silo juga dengan teknologi. Teknologi manfaat, tapi jangan terlalu silo juga. Karena buktinya kedokteran nggak mau pakai itu. Kata beliau, ini tangan dokter perlu dilatih. Gitu ya. Maka gitu. Jadi anak-anakku mohon dilatih Bapak Ibu. Ada panas dipapar matahari sehat, apalagi jam segini. Angin tuh masya Allah, angin panas-panas dikit sehat. Jangan dikit-dikit AC, dikit-dikit AC. Hujan, Bu, ya Allah, hujan barokah luar biasa. Firman Allah kalau hujan itu berkah. Ya kan? Surat Qaf, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Itu hujan. Hujan itu firman Allah berkah. Yang menurunkan hujan Allah, Allah sendiri yang berfirman kalau hujan itu airnya berkah. Ini air saya minum Ibu, tapi yang nyuguhin tadi bisa Pak? Berani bilang berkah ini? Enggak berani. Ini air bermanfaat, tapi berkah
Belum, nggak ada yang berani bilang ini berkah. Tapi hujan Allah sampaikan airnya berkah. Mau air berkah kok dicaci maki, Pak. Ayo, jangan hujan-hujanan, nanti pilek. Masa berkah bikin pilek? Nggak ada, Pak. Itulah salah kaprahnya kita loh. Coba tanya zaman saya saja, Pak. Saya tinggal di kampung masih hujan-hujanan. Hujan itu kebahagiaan gratis. Gratis, Pak. Coba sekarang ini gara-gara kita mencaci maki keberkahan, untuk bahagia jadi mahal, Pak. Maka tolong, Pak. Kalau ada yang Allah Rasul yang sebutkan berkah, jangan dicaci maki, jangan diusir. Nanti Allah ganti dengan kehidupan yang serba mahal dan tidak terbeli. Apa buktinya? Oh, sekarang coba anak-anak kita mau main air saja mahal. Bener nggak? Oh, cuma mau main air cek mahal. Bener apa enggak? Apa mahal kan? Mahal, Bu. Oh, masuk bisa ratusan ribu sekarang. Ratusan ribu satu anak. Lah kalau anaknya 6. Itu makanya jangan caci maki keberkahan. Air hujan itu berkah. Kalau anaknya sehat nggak ada masalah, waktunya hujan, ayo nak hujan-hujanan, ayo hujan-hujanan. Paham? Loh, jangan ketawa, beneran. Loh, saya hujan-hujanan, ayah-ayah kita ini dulu hujan-hujanan, sehat-sehat aja tuh alhamdulillah. Kuat kan? Kuat, Mak. Karena berkah. Dulu para sahabat Nabi kalau hujan, oh Nabi sendiri, Pak. Nabi itu kalau hujan sorban dibuka. Sorban dibuka biar terpapar air hujan. Sahabat sampai ada yang mengeluarkan barang perkakas rumahnya, taruh di depan rumah supaya kehujanan. Alasannya apa? Supaya kehujanan, kena berkah. Begitu. Ya, jadi pelajaran pertama tentang Hijriyah ini, suruh kenal alam kita ini, Pak. Kenali alam. Indonesia ini Allah berikan anugerah alam luar biasa. Tidak ada negeri kayak Indonesia suburnya kayak begini. Cuma subur ini akan diganti laknat oleh Allah kalau pemimpinnya zalim, masyarakatnya sama. Jangan salah bahwa negeri sudah sangat banyak yang Allah habiskan, Allah lumat dan tidak ada sisanya. Sangat banyak, bukan? Quran membicarakan itu. Bahkan Quran mengingatkan kalian tidak lebih kuat dari bangsa yang sudah pernah Allah hancurkan itu. Makanya negeri yang makmur ini semestinya dijaga, kenalkan anak-anak dengan negerinya, kenalkan anak-anak dengan alamnya, kenalkan mereka dengan sekelilingnya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi matahari dan bulan dan juga yang lain, kalau hitungan tanggal kalender, matahari bulan itu manfaat dua-duanya. Manfaat dua-duanya karena berhubungan dengan ibadah kita. Kemudian sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa hitungan atau tahun Hijriyah itu dibuat pertama kali di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Penanggalan Hijriyah itu dipakai pertama kali tahun 17 Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1439. Penanggalan Hijriyah itu pertama kali dipakai tanggal 1 Muharram 17 Hijriyah. Masa khalifahnya, pemimpinnya adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu pertama kali kalender dibuat. Dan itu yang buat sahabat. Saya nukilkan sedikit sebagian kisahnya yang sudah Bapak Ibu ketahui supaya kita belajar dulu bahwa ada nilai besar buat kalender itu, ada nilai besar ya, dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat waktu itu mendapatkan beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah salah satu pemimpin muslimin di bawah Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dia dapat surat tertanggal suratnya itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tapi karena belum ada tahunnya, itu bingung, ini Sya'ban tahun kapan ini ya? Sya'ban kemarin kah? Padahal surat penting itu, Pak. Surat penting negara kok nggak tahu kapan? Bahaya ya. Sya'ban tahun lalu kah?
atau Sya'ban tahun sekarang kah, atau Sya'ban tahun depan? Ditambah Umar mendapat laporan bahwa para raja-raja di tempat lain itu mereka kalau nerima surat harus ada tanggal tahunnya. Maka muslimin perlu membuatnya. Kata Umar, baik kalau gitu kita buat. Sebelum sahabat rapat, pertanyaan saya gini, kenapa sih muslimin nggak ngikut aja yang ada? Kan penanggalan lain juga sudah ada, Pak. Persia punya penanggalan sendiri, Romawi punya penanggalan sendiri, masyarakat yang lain punya penanggalan sendiri. Kenapa sih muslimin bikin sendiri? Kenapa sih muslimin buat sendiri? Kenapa nggak ikut aja yang lain? Kan bisa, ya kan? Uang penanggalan Pak cuma, ya kan? Bisa kan yang ikut yang lain? Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Inilah pelajaran mahal dari hijrah itu. Ini pelajaran mahal dari penanggalan hijriah yang dibuat itu. Bahwa Khalifah Umar dan para sahabat itu karena mereka bangga dengan Islamnya. Semua tolok ukur harus dari Islam. Yang Islam bukan cuma sholat di masjid, Pak. Yang Islam bukan cuma zakat atau peristiwa korban haji dan segala macam. Sahabat itu sampai bikin kalender saja pengen Islam. Penanggalan itu kan, kalender itu kan sebenarnya pembuatannya, momentumnya seringkali momentum besar di bangsa itu, ya kan? Umpamanya sampai hari ini masih ada, Pak. Sampai hari ini, ya kan? Ya, umpamanya masyarakat bahkan di negara Pak. Ini selain yang Masehi dan Hijriah. Mereka punya penanggalan sendiri berdasarkan momentum besar di negeri itu. Mereka punya hitungan-hitungan sendiri. Umpamanya masyarakat Korea Utara saja itu mereka punya tahun sendiri. Berdasarkan pendiri banyak. Nah itu, karena memang momentumnya biasanya berdasarkan momentum mahal, berdasarkan bangsa atau keyakinan masing-masing. Nah para sahabat mereka pengen, kita kan punya Rasul, kenapa tidak kita ukur pertama kali tahun 1 Rasul kita? Nah itu rapatnya begitu. Mereka sepakat, cuma pertanyaannya Nabi dari lahir sampai wafat umurnya 63 tahun. Dihitung tahun 1 dari mana? Dari peristiwa yang mana? Nah, itu rapatnya berbeda pendapat. Sahabat beda pendapat. Ada yang bilang gimana kalau dihitung dimulai dari lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi kan lahir cahaya. Maulidun Nabi. Lahirnya Nabi yang mulia. Gimana kalau tahun 1-nya dihitung sejak Nabi lahir? Mereka ternyata gini, karena ternyata di dalam buku sejarah kapan Nabi lahir itu ulama sejarah beda pendapat. Yang kita tahu kapan? 12 Rabiul Awal. Itu cuma salah satu pendapat. Ada beberapa pendapat lain. Ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 12, ada bilang yang lain lagi. Jadi banyak pendapat tentang kapan sebenarnya Nabi lahir. Kemudian ada yang mengusulkan, kalau gitu yang kita semua sepakat, yang belum lama kejadiannya, kata para sahabat adalah bagaimana kalau diukurnya sejak Nabi wafat. Nabi wafat itu dihitung tahun 1. Nah sahabat juga nggak suka, enggak, karena waktu Rasul wafat itu buat sahabat tidak pernah ada dunia segelap hari ketika Nabi wafat. Ini kata Anas bin Malik. Jadi sahabat jangan karena setiap ingat tahun Hijriah ntar ingat Rasul wafat. Sahabat selalu sedih, makanya nggak mau. Ya. Maka mereka sepakat peristiwa terbesar di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah zaman adalah peristiwa hijrah. Maka peristiwa hijrah disitulah dihitung tahun 1. Jadi Bapak Ibu, sahabat Nabi itu sebenarnya tidak membuat tanggal dan bulan baru, yang dibuat cuma tahun.
Kan kalender itu kan ada tanggal, hari, ya kan? Apalagi bulan, ya kan? Kemudian ada tahun. Yang dibuat sahabat itu bukan semua, cuma tahunnya saja. Tahun 1 dihitung dari Nabi hijrah. Pertanyaannya, nama-nama bulan Muharram, Safar dan seterusnya itu dari mana itu? Tapi ngomong-ngomong, hafal nggak ya? Saya tes yang ngasih hadiah Pak Iban. Gimana Pak Iban? Loh, gini Pak. Kan nggak boleh dibedakan toh. Matahari kita beribadah pakai ukuran matahari, bulan kita ibadah pakai ukuran bulan. Wah, bulan Januari, Februari kita hafal. Setelah Maret bulan apa? April. Sebelum September bulan apa? Oh, saya bolak-balik aja Bapak Ibu hafal loh. Ya kan? Bulan ke-7 bulan apa? Nah itu tahu. Kalau bulan Agustus bulan apa? Bulan keberapa? Tahu. Saking hafal di luar kepala tuh sampai gitu, Pak. Mau dibolak-balik dari mana, Pak? Gampang. Ramadan bulan keberapa? Oh, tiap Ramadan kita puasa. Ramadan bulan keberapa? Ya toh? Nah, itu bagus. Jumadil Ula sebelumnya bulan apa? Loh. Jumadil Ula sebelumnya bulan apa? Nah, ini yang jangan dibeda-bedakan. Bulan sama matahari sama-sama makhluk Allah. Bahkan yang dipilih untuk menanggali peradaban Islam itu kalender Hijriah dulu. Pergeseran ini kan terjadi setelah muslimin kalah. Makanya harus dihafal. Ajari anak-anak. Ini Bapak Ibu sebagian sudah ada yang hafal, yang tugasnya yang hafal ngajari yang belum hafal. Begitu dulu kalau Nabi ngaji. Nabi ngaji, kalau habis ngaji Nabi mengatakan fal yuballighi syahidul ghaib. Yang enggak hadir tolong ngajari yang hadir. Ya kan? Itu kalimat Nabi. Nah, makanya di sini yang sudah bisa, yang sudah hafal tolong ngajari yang belum hafal. Jadi kalau ngaji berikutnya nanti yang belum hafal masih tetap belum hafal, nah itu yang salah dua-duanya. Salah dua-duanya. Yang hafal salah, gak ngajarin temennya. Yang gak hafal kok yang gak mau ngafal. Oh penting Bu. Apa pentingnya? Penting banget, saya tunjukkan. Penting menghafal bulan. Kita ada di bulan apa hari ini? Masalahnya dalam Islam karena hitungan hijriah, maka setiap bulan hijriah itu ada keistimewaannya. Dan orang harus tahu kita di bulan apa ya sekarang. Apa ya yang Nabi sampaikan tentang bulan ini? Terus kita harus berbuat apa di bulan ini? Kan begitu. Dan itu setiap bulannya. Setiap bulannya ya. Makanya harus tahu, harus dipahami, harus dihafal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bulan-bulan itu bukan sahabat yang buat. Bukan sahabat yang buat. Ada yang mengatakan bahwa nama-nama bulan itu, wallahu a'lam, karena ulama sejarah juga beda pendapat. Bulan-bulan itu yang memberi nama dulu adalah kakek Nabi yang kelima. Nah, ada yang mengatakan itu kakek Nabi yang kelima, ya kan? Kilab bin Murrah namanya. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan yang lain. Tapi begini Pak Bu, begini, itu nama-nama bulan. Yuk kita ambil pelajarannya. Itu nama-nama bulan itu. Bapak Ibu kalau sudah hafal nama-nama bulannya, urutannya sudah hafal, sekarang kita tahu di bulan apa, kemudian nanti ngaji, ada nggak keistimewaannya bulan-bulan ini, terus kita harus berbuat apa di bulan ini. Ini juga ilmu penting. Coba Ibu pelajari sejarahnya. Ibu pelajari sejarah nama-nama bulan. Ibu tahu enggak mengapa bulan Muharram dinamakan Muharram? Kenapa ada bulan yang namanya Safar? Kenapa ada bulan namanya Rabi' al-Awwal? Kenapa ada bulan namanya Rabi' al-Akhir? Kenapa ada bulan namanya Jumadal Ula? Kenapa ada bulan namanya Jumadal Akhirah? Kenapa ada bulan namanya Rajab? Ibu tahu? Itu masing-masing ada sejarahnya.
Apa sejarah? Ini manfaat luar biasa. Lihat. Dari sekian penamaan itu didasarkan pada peristiwa alam atau didasarkan pada peristiwa sosial. Nah, ini manfaat lagi buat kita. Saya kasih contoh. Peristiwa alam. Rabi' al-awwal, Rabi' al-akhir. Jumada al-ula, Jumada al-akhirah. Kata Rabi' dalam bahasa Arab itu artinya musim semi. Peristiwa alam bukan? Dan musim semi itu 2 bulan. Di masyarakat Arab 2 bulan. Makanya ada Rabi' musim semi yang pertama dan ada musim semi yang terakhir. Itu musim semi, suasananya kayak Indonesia gini, Bu, enak. Cuacanya enak. Kalau Jumada itu juga peristiwa alam. Kata Jumada dari kata jamad. Jamad itu artinya beku. Wah, itu lagi dingin-dinginnya. Jumada. Itu 2 bulan juga. Ada Jumadal ula, ada Jumadal akhirah. 2 bulan beku di Arab. Dingin sekali. Ada musim sangat panas, Ramadan itu dari kata romdo yang artinya panas terik di padang pasir. Sangat terik panas itu, sebulan panas sekali, luar biasa. Dulu ya, penamaan dulu Pak. Sekarang pergeseran zaman itu bergeser karena kadang-kadang Ramadan musimnya dingin. Tapi penamaan awal dulu Ramadan itu pas musim sangat panas. Tapi ada yang momentumnya momentum sosial. Dan nanti satu lagi momentumnya momentum ibadah. Momentum sosial, Bu, dinamain dengan momentum sosial. Dan ini pelajaran. Di Arab itu kalau momentum sosial, ya. Oh, satu lagi momentum alam contohnya, Syawal. Bapak Ibu tahu bulan Syawal? Kenapa dinamakan Syawal? Apa ya? Kenapa Syawal? Syawal itu disebut Syawal itu karena onta lagi hamil. Iya Pak. Jadi onta lagi hamil terus jadi, iya, onta mulai mengandung berarti sudah sebelumnya musim kawin. Kemudian menurut sebagian ahli sejarah mengatakan gara-gara onta dinamakan Syawal, bulan Syawal. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu tahu enggak? Kenapa di orang Betawi mengatakan ikan bawal diasinin? Kenapa? Bulan Syawal dikawinin gitu ya? Udah lewat ya Bu ini ya? Udah Muharram ya? Ibu tahu enggak itu sejarahnya orang Betawi ngomong itu? Ikan bawal diasinin. Angkat tangannya orang Betawi. Oh enggak, saya mau nanya, tanggung jawab kok. Antum punya bangsa nggak ngerti sejarah bangsa itu kan keterlaluan Pak. Orang Indonesia nggak tahu sejarah Indonesia itu keterlaluan. Orang Islam nggak tahu sejarah Islam itu keterlaluan Pak. Orang punya Rasul nggak tahu sejarah Rasulnya itu keterlaluan. Ayo angkat tangan. Kemarin aku Betawi, sekarang nggak ada yang angkat tangan. Ayo. Iya Bu, kenapa Bu ngomong gitu orang Betawi? Kenapa bulan Syawal nggak Muharram? Ikan bawal diasinin. Kenapa tuh Bu ya? Kali ada dulu diajarin sama Ucang mancing saja mungkin. Apa Bu sebabnya? Saya kasih tafsirnya Bu. Karena orang Betawi nggak bisa jawab. Saya kasih tafsirnya. Loh gini Bu, gini. Oh apa? Boleh. Ada Bu. Kali ada sejarahnya di Betawi itu, saya biar belajar juga. Kenapa ya di orang Betawi bilang ikan bawal diasinin tuh? Saya kasih tafsirnya ya, Bapak Ibu. Ini nggak sembarangan, Pak. Masyarakat Betawi itu kan masyarakat Islam. Mereka masyarakat yang sama dengan beberapa masyarakat lain, Pak. Contohnya masyarakat Sunda. Itu dalam sisi keislamannya begitu, bahwa
rasanya kalau Anda tidak lagi muslim nggak pantas jadi orang Betawi. Karena saya punya nasab Betawi, Pak. Ya, ibu saya asli Betawi. Betawi Kebun Nanas, Jakarta Timur. Jadi sampai sekarang kami kalau kumpul ya kumpul keluarga besar Betawi. Dari keluarga ibu. Itu, Pak. Mereka pegang Islami kuat sekali. Apapun lah, walaupun mungkin kadang ilmunya perlu banyak belajar lagi, tapi mereka pegang, pokoknya kita apapun muslim gitu. Oh Islam ganggu, oh masuk kampung gua, urusan sama kita ya kan. Gitu, Pak. Tahu ya aslinya. Nah saya ini ngasih tafsir, tapi tafsirnya kira-kira. Ikan bawal diasinin. Oh, ini ngomongin onta hamil tadi gara-garanya Bu. Gara-garanya onta hamil. Iya, ini gara-garanya Syawal onta hamil tadi. Ternyata nggak sembarang. Dalam Sahih Muslim. Oh, lihat tuh. Lihat pinternya orang Betawi itu ya. Walaupun orang Betawi nggak tahu. Dalam Sahih Muslim ada bab dalam kitab Sahih Muslim. Judul babnya adalah bab keutamaan menikah, menikahkan, dan mulai hidup serumah di bulan Syawal. Kenapa ada bab itu dalam kitab Sahih Muslim? Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia itu, beliau yang mengatakan, saya ini akad nikah sama Nabi bulan Syawal. Kan gak langsung serumah. Dan nanti hidup pertama kali serumah dengan Nabi juga bulan Syawal. Makanya Aisyah itu kalau dimintai saran, kalau ada keluarga atau perempuan konsultasi, saya baiknya nikah bulan apa, Aisyah pasti jawab Syawal. Sudah paham? Tafsir Betawi? Tafsir Betawi. Ya, ikan bawal diasinin. Onta aja hamil ya kan. Gitu, Pak. Jadi ada memang momentum alam, peristiwa alam penamaan itu. Ada yang penamaan itu momentumnya sosial. Cuma lihat, negara ini yang menamakan kan masyarakat Arab. Lihat Pak, apa momentum sosial Arab? Momentum sosial Arab itu sayangnya nggak jauh dari perang. Perang atau berhenti perang, perang atau berhenti perang. Lihat Bu, pelajaran mahalnya apa? Ya sebelum saya tunjukkan pelajaran mahal, lihat. Umpamanya bulan Safar. Safar. Kenapa disebut bulan Safar? Safar dari kata sifr. Sifr itu nol. Nol, nihil, nol. Sebagian mengatakan, sebagian sejarah mengatakan, karena bulan Safar itu rumah-rumah kosong. Pada kemana? Pada perang. Perang, meninggalkan kampungnya perang. Mengapa perang? Bulan sebelumnya nggak boleh perang. Bulan apa? Bulan apa? Sebelum Safar bulan apa? Muharram. Bulan Muharram nggak boleh perang, Pak. Karena itu bulan, kata Muharram artinya yang dimuliakan. Nah, ini kita berada di bulan yang dimuliakan. Nggak boleh perang. Makanya itu mereka tahan diri, pengen balas kampung sebelah, ya kan? Pengen perang, udah tahan-tahan, begitu Safar keluar semua dari rumah. Ayo kita berantem. Gitu, Pak. Itu Safar. Begitu pula tentang umpamanya bulan Rajab. Itu sangat kenal karena ya ini momentum sayangnya memang beberapa nama bulan itu, dan ini menggambarkan suasana sosial di Arab. Maka ini pelajaran mahalnya gini, Arab itu kalau tanpa Islam mesti perang terus. Apa sih membuat mereka berhenti perang? Nggak ada yang bisa mendamaikan, Bu. Madinah sebelum Nabi datang, Yathrib, ada dua masyarakat Arab besar, masyarakat Aus, masyarakat Khazraj. Dulu pertama datang itu dari Yaman. Yaman bergerak ke arah Madinah, tinggal di Madinah. Datang ya dari sama-sama dari Yaman, pergi meninggalkan Yaman juga karena masalah yang sama. Mereka menetap di tempat yang sama. Lah begitu perang 250 tahun. Perang saudara.
Aus Khazraj perang terus kerjaannya. Siapa yang bisa mendamaikan? Rasul ketika masuk ke Madinah. Begitu Nabi hijrah masuk ke Madinah baru mereka damai. Mereka sebenarnya udah capek perang kok. Karena waktu Nabi ketemu anak muda Madinah, ketemunya di Mina pada musim haji. Musim haji tahun 10 kenabian. Ada 6 anak muda yang ditemui oleh Nabi SAW dan mereka didakwai Nabi masuk Islam seketika, 6-6-nya. Kemudian mereka mengatakan, nahnu qaumun anhakat nahar. Kami ini masyarakat yang sudah capek perang. Jadi sebenarnya mereka capek perang, Pak. Tapi gini, yang ngomong capek perang itu anak mudanya, Pak. Yang tua asik berantem. Loh, ini sejarah. Dan itu terulang di zaman manapun. Yang tua asik berantem. Wah, berantem ini geser sana perang, sana caci maki, sana libatkan orang. Ayo berantem ini. Ayo. Karena dia punya posisi, dia punya jabatan yang harus dipertahankan. Dia punya harta yang harus dipertahankan. Dia ingin merebut kekuasaan orang, merebut harta orang. Anak mudanya udah capek lihat orang tua, Bu. Nah, tuh, Pak. Saya ini lagi ngumpulin anak muda yang capek, Pak. Capek melihat negeri ini. Telah melihat negeri bertikai. Itu anak muda begitu tuh. Karena anak muda itulah yang menjadi cikal bakal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara cuma 6 anak muda yang lelah. Nahnu qaumun anhakat nahar. Kami masyarakat yang lelah dengan perang. Tahu ya? Kalau yang asik berantem, asik berantem. Dia lupa korbannya banyak. Makanya selalu kebangkitan itu perlu anak muda. Makanya kalau pengajian begini isinya orang tua, anak muda itu udah benar. Ayo. Kalau isinya orang tua semua juga sudah benar. Cuma masih belum diharapkan kebangkitannya. Belum ada, Pak, kebangkitan Islam yang ngaji orang tua semua belum bisa. Karena kebangkitan Islam itu dalam sunatullahnya, dan ini kalimat para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu, bahwa perjuangan Islam itu di pundak anak-anak muda. Orang tua akan duduk memberi saran, memberi nasihat, memberikan pengalamannya, tapi untuk disuruh jalan 100 km ya kan, disuruh ngaji 3 hari 3 malam, nah itu anak muda yang bisa begitu. Disuruh bergerak ke sana, berkarya ini, itu anak muda, berpikir kreatif, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi bulan-bulan itu ada yang momentumnya sosial, ada yang momentumnya itu adalah ibadah. Contohnya Dzulhijjah. Dzulhijjah contohnya. Dzulhijjah, kata hijjah dari kata haji. Kenapa? Karena haji itu ya di bulan itu. Jadi dulu masyarakat Arab apa kenal haji? Oh iya kenal. Haji itu dari zaman Nabi Ibrahim. Makanya mereka biasa kalau musim bulan Dzulhijjah ya orang kumpul dari berbagai tempat. Haji ya di situ, di Mekah dan sekitarnya itu. Itu hajinya. Dari dulu karena sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun di masyarakat jahiliyah ibadah itu diubah-ubah terserah mereka. Diubah-ubah terserah mereka, itu ciri masyarakat jahiliyah. Aja di Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dari bulan-bulan dan tahun. Dan tadi bahwa muslimin ternyata membuat tahun sendiri karena muslimin itu memang bangga dengan Islamnya, sehingga kayaknya kita pengen juga nih Pak ya, kalender itu Islam aja deh. Urusan kalender aja kan saya bisa minjem yang lain. Tapi sahabat gak mau. Makanya gitu loh, dalam hal-hal yang istimewa harus begitu. Sekarang alhamdulillah keluarga-keluarga sudah mulai sadar makanan itu harus yang halal, minuman harus yang halal. Maka kalau belanja pada meriksa ada logo halalnya apa enggak kan gitu kan. Nah, itu mulai kesadaran itu. Sebelumnya kan nggak ada kesadaran itu kan, nggak ada. Alhamdulillah keluarga-keluarga muslim sudah sadar bahwa mendidik anak itu harus didekatkan dulu ke agamanya. Anak-anaknya suruh menghafal Quran, jadi para penghafal Quran. Bagus banget. Ya, kalau ada yang belum begitu, anak cucunya disuruh Pak, disuruh. Harus diperintahkan begitu. Nanti Bapak Ibu, kasihan saya, anak Bapak Ibu akan ketinggalan zaman. Karena ke depan
ke depan itu Pak, zaman ini akan dikendalikan, dipegang oleh para penghafal Quran. Beneran. Jadi kalau anak Bapak Ibu pada belum menghafal Quran, belum belajar Quran, masih kayak kita begini aja ya, suruh ngaji, mulai suruh ngaji. Karena zaman bergerak menuju Islam. Dunia bergerak menuju Islam. Nah, silakan. Anda boleh lihat Eropa, boleh lihat Amerika, boleh lihat Afrika, boleh lihat Pak, kemana mereka bergerak menuju Islam. Pertumbuhan Islam, muslimin, masjid apa luar biasa. Ya, jadi memang semua sedang mencari Islam. Manusia mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kesesatan yang ada, maka mereka temukan di sini adanya, di Islam ini. Jadi ini juga pelajaran mahal buat kita, ya, bahwa ternyata sahabat dulu jangankan sampai sebesar urusan makan, minum, didik anak, kalender saja pengennya sendiri. Kenapa? Kami Muslim, kami punya aturan sendiri, kami punya Nabi sendiri, kami punya kitab suci. Ini al-haq, ini kebenaran, maka kalender aja bikin sendiri. Punya aturan sendiri. Nah, itu Muslimin. Diawali dari ilmu, kemudian bangga terhadap Islamnya. Kenapa kita tidak bangga dengan Islam kita? Karena nggak ada ilmunya. Akhirnya kita kagum-kagum sama yang lain. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau pelajaran hijrah, seperti tema kita tentang refleksi hijrah sahabat dan Rasul dan para sahabat, saya cuma ingin bacakan mungkin 1 atau 2 ayat dalam Al-Quran dari sekian banyak ayat. Sebenarnya kan pembahasan tentang hijrah. Dan hijrah itu kan dimulai dari ketika Allah mengabadikan peristiwanya di dalam ayat dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Ayat ini menggambarkan tentang peristiwa hijrah pertama Nabi itu, hijrah ke Madinah. Allah katakan, kalau kalian tidak mau menolongnya, jadi kalau kalian tidak ada yang mau menolong nabinya, maka Allah yang nolong sendiri. Allah nggak perlu kalian. Lebur. Ayat hijrah itu, peristiwa hijrah Nabi itu, Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Itu ternyata diawali kalimatnya tegas banget. Kalian nggak mau nolong Nabi, nggak apa-apa. Allah langsung yang nolong nabinya. Itu maksudnya begini sebenarnya. Allah nggak perlu kalian. Kalian perlu Islam, ambil, nggak perlu ya udah banyak. Allah punya cara untuk menolong agamanya. Allah punya cara untuk menolong nabinya. Allah punya cara untuk menolong kitab sucinya. Kalian ikut, nggak ikut, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Itu saking banyak yang perlu kita. Yang perlu kita, Allah nggak perlu kita. Yang perlu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tak mau menolong Nabi, Allah yang nolong Nabi-nya. Idz akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir itu mengusir nabinya. Tsaniyas nain. Mereka berdua saja itu. Siapa berduanya? Ya, berdua itu siapa? Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Nabi hijrah ditemani Abu Bakar. Tsaniyas nain. Idh huma fil ghar. Ketika keduanya ada dalam gua. Gua apa? Gua Thur sebelah selatan Mekah. Idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibi. Ketika beliau yaitu Rasul berkata pada temannya. Siapa temannya? Abu Bakar.
la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah perkuat mereka berdua itu dengan tentara yang tidak terlihat. Dan itu hasilnya adalah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan nanti Allah akan menjadikan kalimat orang kafir jadi jatuh. Bendera orang kafir jatuh. Dan yang tinggi adalah bendera Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita tadaburi, kita dalami ayat ini. Ya, kalau itu tadi terjemahannya. Ya, kurang lebih terjemahannya begitu. Kita dalami ayat ini sebagai pelajaran hijrah buat kita semuanya. Karena Bapak Ibu, hijrah itu pembahasan tentang hijrah ada hijrah tempat, kata para ulama dia, hijrah tempat. Kadang perlu hijrah dari tempat ke tempat lain. Ketika mereka benar-benar tidak bisa hidup, benar-benar tidak bisa beribadah pada Allah. Mungkin seperti yang dialami oleh saudara-saudari kita di Rohingya sekarang. Mereka sekedar pengen hidup, nggak bisa, kan? Dan Masya Allah beberapa negara baik menampungnya. Malaysia umpamanya menampung mereka dengan resmi, di bawah resmi negara menampung mereka. Kan silahkan tinggal di sana, bahkan silahkan bergerak di sana. Malaysia resmi melakukan itu. Saudara sama iman, orang beriman itu nggak dibatasi wilayah teritorial, nggak ada. Orang beriman itu asal dia beriman, paspornya sama, paspornya tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama. Orang beriman, silakan tinggal di negeri-negeri Anda, silakan tinggal di sini. Ya, saudara beriman, jangan lupa Indonesia ini pernah susah zaman penjajahan. Siapa yang nolong? Turki datang jauh-jauh dari Turki, Pak, nolong buka kembali sejarah Indonesia. Itu Selat Malaka itu, Pak. Selat Malaka itu yang garis pantai terpanjang yang milik Indonesia sampai hari ini. Waktu Indonesia diserang oleh Portugal, siapa yang nolong? Dalam kesulitan muslimin di Indonesia. Saudara muslim di Turki yang nolong ke sini, jauh-jauh dari Turki, Pak, ngirim pasukan, angkatan laut, kirim pasukan. Jangan lupa, kita pun pernah dibantu oleh saudara muslim kita di belahan bumi lain. Mari berpikir seperti itu. Sekarang mereka dalam kesulitan umpamanya, ayo dibantu. Bahkan kalau mereka harus tinggal di negeri kita, Indonesia ini banyak pulau nggak dihuni, Mas. Dan banyak pulau nggak dihuni saudara muslim malah makmur, ya kan? Jadi Masya Allah. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah kan juga sama. Ya id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyas tsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Mari kita dalami Bapak Ibu rahmati Allah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini sebenarnya kalimat yang keras bahwa kalian harus menolong agama Allah. Kalau enggak ya sudah, Allah enggak perlu kalian. Nah, kalau sudah Allah nggak perlu, kita mau kemana? Mau kita tinggal di bumi-buminya Allah. Anda mau pindah ke bulan-bulan punya Allah, semua pindah kemana? Ya, makanya tidak ada pilihan kecuali menolong Allah dan agama Allah. Allah nggak perlu ditolong. Allah nggak perlu tolong manusia, tapi ini semua kebaikannya kembali ke kita. Lihat Bapak Ibu dirahmati Allah. Pembahasan ayat pertamanya kan pertolongan, ya kan? Pertolongan, Allah menolong. Ini bahas apa sih? Bahas hijrah. Berarti siapapun yang hijrah itu mau hijrah tempat seperti mungkin masih tadi saudara kita di Rohingya tadi itu, ya, yang dan ini juga sebenarnya teman-teman Bapak Ibu, ini juga itu loh pentingnya muslimin itu belajar sejarah sehingga nggak dibohongi oleh kalimat-kalimat politis. Tahu Anda wilayah Arakan State itu?
Arakan. Mereka kan di sebuah wilayah namanya Arakan. Muslim di Arakan. Rohingya itu banyak tinggal di wilayah Arakan. Tahu enggak Anda? Bahwa mereka Muslim Arakan itu dulu mereka punya kesultanan Islam 3,5 abad lamanya di tempat Myanmar itu. 3,5 abad lamanya. Sejak zaman dinasti Bani Abbasiyah, masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah taala. Islam masuk ke sana. Muslimin punya kekuasaan di sana, meninggalkan peradaban, ya bangunan-bangunan mereka masih tinggalkan dulu bekas ya masjid, ya sekolah, ya rumah sakit Islam, ya apa. Muslimin kan mulai turun abad 18-19. Nah, waktu turun Muslimin abad 18 itulah berakhirnya kesultanan Islam 3,5 abad di Arakan. Wilayah Arakan itu. 3,5 abad. Jadi bukan pendatang baru. Bukan pendatang baru seperti yang kemudian dikatakan hari ini. Mereka pendatang baru. Subhanallah. Siapa yang pendatang baru? Itu pentingnya Muslimin tahu sejarahnya, Pak. Ini jangan-jangan nanti sejarah Indonesia dibohongi karena kita juga sekurikulum sejarah sekarang di pelajaran sekolah juga lemah. Jangan-jangan juga akan diperlakukan sama loh. Karena kita nggak tahu sejarah kita. Penting pelajari sejarah negeri ini. Nah maka dari itu mereka dulu tempat mereka yang buat. Baru pada abad 18, akhir abad 18. Tahun 1780 sekian itu baru masuk Raja Buddha, namanya Buddha Pai, baru masuk, baru kerajaan Buddha yang kita lihat sekarang, baru kemarin abad 18 masuk penjajah Inggris, begitu loh sejarahnya, silakan dibaca, masuk penjajah Inggris. Jadi mereka tinggal di negerinya, itu negeri-negeri mereka. Mereka pernah mengajari masyarakat itu tentang Islam, mereka pernah membangun peradaban di situ. Berabad-abad lamanya, 350 tahun pun. Baik, jadi ada yang kadang-kadang hijrah itu sampai perlu masih tempat hijrah pindah, karena bahkan hidup saja mereka tidak diizinkan, apalagi urusan ibadah. Kadang-kadang seperti kalimat ulama, hijrah itu tidak mesti hijrah tempat. Kadang-kadang hijrah tempat juga kejadian umpamanya gitu, ada orang pekerjaan tempat kerjanya isinya haram dan syubhat, ya pindah. Bumi Allah luas. Bapak Ibu tahu ayat tentang bumi Allah itu luas, itu ternyata Allah kaitkan dengan hijrah. Karena orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah, alladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, tapi waktu mati dia dalam keadaan zalim, banyak dosanya. Zalim itu banyak dosanya. Zalimi anfusihim. Maka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, kenapa kalian sampai bisa banyak dosa begini waktu mati? Malaikat juga nanya, waktu mereka dicabut nyawa itu malaikat juga nanya, kok bisa sih kalian banyak dosa kayak gini? Malaikat itu bingung, ya kan? Kok ada orang di dunia manusia tinggal kan numpang tuh? Apa yang nggak numpang? Numpang plus minjem. Apa yang nggak numpang? Apa yang nggak minjem? Semua minjem. Oh mata lo kita dipinjemi, diambil sama yang punya yang nggak bisa ditagih, ya tak? Iya. Numpang minjem. Makanya malaikat juga heran waktu ada orang mati kok dosanya banyak. Kok bisa? Fima kuntum. Apa sih menyebabkan kalian kayak begini? Jawab juga tuh manusia pun. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami itu dulu waktu di dunia, kenapa kami dosanya banyak? Kami ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Kami ini lemah. Loh, apa hubungannya lemah sama dosa, Bu? Lemah itu suka bikin dosa. Apa hubungannya coba? Saya kasih contoh. Lemah itu menyebabkan dosa. Kadang-kadang ada orang baik, tidak pengen dia korupsi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, setahun, 5 tahun. Melihat kanan kirinya berbuat semua. Nah, terus dia bilang, ya semua teman saya juga gitu, Pak. Saya itu malah baik malah disingkirkan, malah dimutasi.
Saya jujur Pak, jadi ancaman buat yang lain malah. Dicurigai sama teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa dikira saya yang melaporkan. Akhirnya berbuat juga kayak temannya. Alah mau yang lain juga berbuat Pak, saya juga pengen. Coba lihat. Apa sebabnya? Lemah. Merasa bahwa wah lingkungan saya nggak mendukung Pak. Lalu sekarang coba anak-anak muda masuk komunitas di media sosial atau komunitas nyata di sekelilingnya. Itu bisa berubah gara-gara komunitas. Gara-garanya susah Pak pertemanannya, susah Bu lingkungannya, ya kan? Coba lihat Bu, jawaban itu diterima nggak sama malaikat? Lihat jawaban berikutnya. Lihat malaikat menjawab apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan bumi Allah luas, kenapa nggak pindah? Ya ada ampunan sudah. Nggak dimaafkan berarti itu. Jadi nanti kalau ada yang beralasan, ya Allah ini rusak gara-gara lingkungannya, ya Allah ini gara-gara temannya, ini gara-gara komunitas, oh ini kan gara-gara teman-teman kerja begitu semua, pejabat memang semua juga begitu, nggak diterima sama malaikat. Malaikat akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas, kerjaan juga bukan cuma itu, tempat tinggal bukan cuma di situ, rumah bisa bikin lain. Gitu. Tempat, komunitas, pertemanan bisa diganti. Bumi Allah luas. Itu jawaban malaikat. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Hijrah sana. Jangan di situ. Tapi kan malaikat marahin waktu itu udah gak ada gunanya Pak. Ibu ya? Gunanya apa? Udah dicabut nyawanya, ya kan? Nah itu tambah nyesel aja itu. Iya ya. Coba tahu gitu dulu. Coba udah gak bisa balik. Emang ada orang mati balik lagi? Masalahnya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Jadi jangan berpikir sempit. Nanti saya bacakan ayat yang lebih luar biasa lagi tentang tema hijrah. Kembali bahwa isinya pertolongan. Jadi hijrah itu isinya pertolongan. Jadi saya tunjukkan. Kan ayatnya mulai tadi apa? Kalau kalian tidak mau nolong nabinya, Allah tolong nabinya. Kan kalau pertolongan Allah tuh nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kan Bu? Kalau Allah yang nolong. Kalau Allah yang tolong, tidak ada problem yang nggak ada solusinya. Itu nggak ada. Bahkan kata manusia mustahil. Mana ada mustahil menurut Allah? Coba Nabi Zakaria minta anak Pak, umur berapa? Nabi Zakaria sudah tua. Bahkan beliau ngakui sendiri. Inni wahanal azmu minni washta'al ar-ra'su syaiba. Saya ini ya Allah tulang-tulang udah lemes semuanya. Lemes udah sepuh Pak. Ada yang mengatakan 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan di bawah 100. Sepuh. Sudah sepuh semua, tulang-tulang udah lemah. Ini rambut juga udah nyala putih semuanya. Sudah gitu yang lebih berat lagi masalahnya, beliau tua, istrinya tua. Ada yang lebih berat lagi. Wa kanat imraati aqira. Dalam riwayat wa imraati aqir. Istri saya mandul. Lah sudah tahu tua, sudah tahu mandul, kok minta anak? Coba minta yang lain. Itu bukti bahwa jangan pernah lelah berdoa. Janganlah berdoa. Minta apa saja, minta pada Allah. Dari yang besar sampai yang sepele, minta sama Allah. Kalau semua ahli bilang mustahil, tidak ada yang mustahil buat Allah itu. Kita orang beriman. Orang beriman itu kuatnya minta ampun. Nggak ada kata putus. Pak ini kata semua profesor, kata semua dokter, katanya sudah nggak ada obatnya. Itu kata manusia. Subhanallah. Ini menurut pakar Pak nggak ada solusinya. Siapa bilang? Itu. Nabi Zakaria dikasih anak Nabi Yahya kan? Iya Pak. Itu Yahya istimewa Pak. Luar biasa. Makanya ya jangan putus asa. Solusi orang beriman selalu ada. Semua pertolongan. Maka orang hijrah itu apapun sulitnya, bahkan hijrah tempat, hijrah dari pekerjaannya, hijrah dari kebiasaan buruknya, hijrah dari akhlak yang jelek, hijrah dari kebiasaan yang buruk, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya maksiat jadi berbuat taat, yang tadinya ingkar menjadi beriman, dan seterusnya. Itu Masya Allah merupakan sebuah
hijrah. Dan orang yang hijrah itu nggak gampang. Tetapi ya, Bapak Ibu perlu tahu, hijrah itu dari awal sampai akhir isinya pertolongan Allah. Makanya ayat tentang hijrah dimulai dengan Allah yang tolong nabinya kalau kalian nggak mau nolong nabinya. Lihat, kapan Allah nolong nabinya waktu hijrah? Ada 3 momentum di ayat itu. Semuanya pakai id, makanya ada 3 id di ayat itu. Id dalam bahasa Arab itu menunjukkan sewaktu, waktu, ya kan? Menunjukkan sewaktu. Sewaktu kapan Allah tolong? Id akhrajahul ladina kafaru. Itu pertama. Ya, ketika nabinya diusir oleh orang-orang kafir Mekah. Kenapa? Di mana pertolongan Allah? Lihat tuh. Jadi waktu baru diusir itu Allah sudah langsung tolong. Itu orang kalau hijrah begitu, Bu. Umpamanya tadi saya bilang, ada orang pekerjaannya isinya haram subhat gitu ya. Umpamanya sudah hijrah. Bismillah hijrah. Begitu dia hijrah, hari waktu dia baru keluar langsung ada pertolongan Allah gitu. Ini ayatnya, ingin katakan itu. Idz akhrajahul ladzina kafaru. Yang kedua, idz huma fil ghar. Kan? Idz yaqulu li sahibi. 3 idz, ada 3 idz. Tadi buka lagi. Buka lagi ayatnya. Jadi yang pertama waktu diusir itu. Waktu diusir itu kan Nabi Muhammad SAW itu kan terancam nyawanya. Terancam nyawanya. Karena sudah kumpul 40 anak muda. Semua pegang pedang. Ngepung rumah Nabi SAW. Begitu Muhammad keluar, pokoknya rame-rame digebukin sampai mati. Mukul boleh, nusuk boleh, nyabet boleh, serah kalian. Bahasa mereka adalah menebar darah Muhammad di semua suku. Itu bahasa mereka. Karena kalau cuma satu suku yang menghabisi, nanti sukunya Muhammad balas. Nah, sukunya Muhammad itu suku yang kuat. Begitu mereka bilang. Makanya jangan begitu supaya sukunya Muhammad gak bisa balas, maka darah disebar di semua suku. Itu jahat rencananya. Begini, Bu. Kenapa harus Allah langsung yang menolong? Karena saat itu, dan ini peristiwa langka, ternyata kalau hijrah itu iblis langsung yang datang. Bapak Ibu tahukah bahwa mereka ngumpul di rumah itu, di rumah Nabi, ngepung rumah Nabi itu adalah hasil rapat para petinggi Quraisy yang didampingi langsung sama iblis. Iblis datang menyerupai wajah seorang tokoh tua yang berwibawa, ngakunya dari Najd. Najd itu wilayah Saudi Timur. Mereka ngakunya itu, padahal kata Nabi itu iblis. Nah, iblis itu hadir, keputusan rapat itu adalah hasil endorsementnya iblis. Kenapa? Karena waktu rapat itu kan mereka rapat. Ini Muhammad ini anaknya mau kita apain Muhammad ini? Ini semakin nyusahkan kita nih. Ada yang bilang, udah bunuh aja. Ada iblis mengatakan ini bukan pendapat yang bagus. Begitu bunuh, nanti Muhammad akan balas. Sukunya, umatnya akan balas. Repot kalian. Sudah kalau gitu diusir aja dari negeri ini. Kata iblis itu juga salah. Terus gimana? Ditahan salah, diusir salah. Diusir salah, salahnya di mana, Pak? Kata iblis, Muhammad kalau diusir, nanti di negeri itu dia akan dakwah lagi. Muslim itu kan nggak pernah berhenti, Pak. Akan dakwah lagi. Begitu dakwah nanti dapat pengikut, nanti punya pasukan, nyerang kalian di sini. Dan ternyata iblis itu benar. Ya kan? Iblis itu benar. Makanya kemudian, terus gimana enaknya diapain Muhammad ini? Gimana kalau disekap saja? Di penjara disekap? Oh, nggak bisa. Begitu Muhammad hilang, itu sahabatnya akan nyari. Pasti akan dicari di santri negeri itu, ya kan? Mereka akan berusaha membebaskan. Mau itu pengikut setia. Terus gimana enaknya ya? Akhirnya terjadilah dua perpaduan, Pak. Terjadilah perpaduan dua setan. Setan manusia dan setan jin. Setan manusianya Abu Jahal. Abu Jahalnya usul.
Kalau gitu begini, tetap kita bunuh. Tapi cara membunuhnya bukan satu orang, tidak dari satu suku, tapi dari berbagai suku kumpul, ambil anak-anak mudanya, sehingga kalau keluarga besar Muhammad mau balas, dia nggak bisa karena balas semua suku. Itu usulannya Abu Jahal. Setannya jin, yaitu iblis bilang, ini baru usulan, ini top. Jadi memang setan itu selalu kerjasama, Pak. Selalu setan manusia, setan iblis itu kerjasama. Bayangkan, iblis itu kan kepalanya jin, Pak. Ya kan? Itu nenek moyangnya setan dari kalangan jin. Itu sampai harus turun sendiri untuk peristiwa hijrah Nabi. Begini loh, Pak. Namanya big boss. Ya, namanya bos perusahaan atau pemimpin tinggi. Urusan kecil-kecil kan gak perlu turun, Pak. Betul kan? Makanya iblis itu juga jarang-jarang turun. Cuma ngirim setan-setan aja itu anak buahnya. Kirim, Pak. Dia apa? Wong iblis itu sejak zaman Nabi Adam. Dia sudah punya file lengkap itu. Foldernya lengkap. Menghadapi manusia yang kayak apa, iblis sudah punya caranya. Karena iblis sudah pernah ketemu orang paling rusak, pernah ketemu orang paling soleh di muka bumi. Jadi lengkap datanya. Jadi kalau kayak kita ini, iblis ngerti. Menghadapi siapa? Budi Asyari. Oh, begini caranya. Pernah dulu ada orang kayak dia. Begitu. Nah, iblis punya itu. Makanya kita disuruh berlindung pada Allah tuh gitu. Makanya iblis nggak perlu turun. Datanya lengkap, tinggal nyuruh kan anak buahnya. Tapi kalau bos langsung turun, komandan langsung turun, itu penting banget berarti. Betul? Makanya hijrah itu penting banget. Sekelas Nabi untuk hijrah ditemani. Bukan Nabi takut, Nabi nggak pernah takut. Nggak pernah takut. Itu kenapa kalau ada teman kita yang hijrah dari apapun yang tidak baik, dari tempat manapun tidak baik, ditemani. Harusnya ditemani sampai dia kokoh dan kuat. Tidak semua orang bisa sendirian. Karena iblis gak rela. Kalau perlu iblis langsung yang datang untuk menggagalkan hijrahnya. Kayak Rasul, iblis jarang-jarang datang, itu datang untuk menggagalkan hijrah Nabi SAW. Makanya Nabi saja ditemani oleh Abu Bakar. Yang minta itu Nabi sendiri loh. Bukan Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah kayaknya hijrah perlu saya kawal. Enggak. Nabi yang minta. Siang-siang terik matahari Nabi nutup mukanya gitu, datang ke rumah Abu Bakar. Siang-siang ini sebelum hijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah engkau datang pada waktu yang nggak biasa. Karena Nabi itu punya, kalau siang hari pas terik orang istirahat siang itu Nabi nggak pernah datang. Nah ini engkau datang di waktu yang nggak biasa. Kata Nabi, ya sudah datang kepadaku perintah dari Allah untuk hijrah. Maka Abu Bakar berkata, asuhbah ya Rasulullah. Apakah ini artinya kau sampaikan padaku berarti aku harus menemanimu hijrah? Kata Nabi, iya. Abu Bakar langsung nangis, Pak. Nangis apa? Nangis bahagia. Ini mau diajak kemana sih sama Nabi? Jalan-jalan gitu. Mau hijrah, Pak. Hijrah taruhannya nyawa. Nabi Muhammad kepalanya dihargai 100 onta. Siapa yang bisa menunjukkan di mana Muhammad, atau nangkep Muhammad, atau kepalanya deh bawa sini, saya kasih 100 onta. Itu sayembara, Pak. Tapi orang beriman tuh bahagianya kalau menjalankan amal soleh. Kayak Abu Bakar, nangis bahagia. Sebuah kehormatan, menemani amal paling mulia, menemani orang paling mulia. Hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang beriman tuh senang kalau bisa beramal soleh. Kalau nggak bisa beramal soleh, nangis. Gagal beramal soleh, nangis orang beriman. Ditemani, maka begitu ditemani, mereka merancang strategi, ditemani Jibril. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatur strategi ditemani iblis. Pas toh? Pas. Maka mulailah merencanakan, dan ayat ini mengabadikan ketika diusir, kemudian dikepung, ternyata Nabi berhasil lolos. Itu pertolongan Allah yang pertama. Id yang pertama, id akhrajahul ladina kafaru. Jadi diusir, dan malam itu Nabi berhasil keluar dengan pertolongan Allah. Itu orang yang pada ngepung itu ketiduran semua. Ya, artinya nggak sadar dia. Nabi keluar aja, mereka pada ini. Padahal mereka ngepung, mereka kaget. Muhammad kok udah nggak ada di rumah lah. Tadi keluar lewat mana kan itu?
Pertolongan Allah. Idz akhrajal ladzina kafar. Idz yang kedua, pertolongan Allah yang kedua. Idz huma fil ghar. Ketika mereka berdua, Rasul dan Abu Bakar di dalam gua. Itu yang pertama. Di dalam gua. Yang kedua, di dalam gua. Di dalam gua apa pertolongan Allah? Banyak. Banyak, Bu. Itu Bapak Ibu disebutkan dalam riwayat orang Quraisy itu untuk mencarikan begitu kehilangan, wah Muhammad pergi, mereka lacak buat sayembara, tangkap Muhammad. Itu mereka nggak ketemu, akhirnya mereka harus nyewa apa? Nyewa seseorang dari masyarakat Bani Khuza'ah namanya, sebuah masyarakat yang dia punya keahlian namanya khiyafah. Khiyafah itu keahlian membaca jejak kaki. Kan kalau nginjek pasir kan ada bekasnya. Itu ada orang punya keahlian namanya khiyafah. Ini orang dari Bani Khuza'ah. Itu begitu baca dia tahu, Bu. Oh, ini kaki Muhammad nih, ini kaki Muhammad nih. Kaki kan banyak, Bu. Dia tahu ini kaki Muhammad. Lewatnya beberapa waktu belum lama. Itu dia tahu. Ini kakinya siapa? Dia tahu. Oh, kalah kalau sekarang kepolisian kan punya nggak, Pak? Punya. Zaman dulu nggak pakai alat, Pak. Lihat gini aja tahu. Coba. Sampai sekarang masih ada. Masyarakat itu masih punya keahlian yang sama namanya khiyafah. Lihat kita tahu jejak. Oh, ini kira-kira dari masyarakat apa dia tahu. Jejak itu dibaca sama dia. Orang Quraisy sampai nyewa orang untuk membaca itu. Diikuti karena ini dari sekian jejak padang pasir kan dia kemana larinya? Orang injek-injek macam-macam kan, yang manusia, yang binatang ya kan. Diikutilah sama dia, orang Quraisy ngikut itu, diikuti. Sampai ke arah gua tadi, Gunung Sur. Berkilo-kilo Gunung Sur, sampai di Gunung Sur itu kemudian dia lihat. Begitu mentok di depan gua, kan itu naik, Bu. Gunung itu kan naik cukup tinggi. Guanya di atas. Begitu naik di atas, si penunjuk jalan bilang, kanan kiri jejaknya hilang. Kemudian dia bilang, ini pilihannya satu di antara dua. Bisa jadi Muhammad naik ke langit, atau Muhammad tenggelam ke bumi, masuk ke dalam bumi. Lihat, di mana pertolongan Allah? Di sini pertolongan Allah. Kenapa mereka nggak mikir masuk ke dalam gua? Kan di dalamnya gua. Masuk aja ke gua, siapa tahu ngumpet dalam gua. Dan benar di dalam gua itu, Bu. Lihat bagaimana pertolongan Allah. Orang pintar luar biasa itu bisa hilang kecerdasannya. Allah tutup kecerdasan itu. Gitu kalau Allah nolong, Bu, gak usah khawatir. Ya, maka Allah tolong itu Masya Allah, gak ada yang gak mungkin. Itu pertolongan berikutnya. Oh mas, mohon maaf, masuk dalam gua. Ini mohon maaf nih, ini pelajaran karena ada pelajaran malah saya ceritakan. Mohon maaf sedikit ya. Nabi dan Abu Bakar kan dalam gua itu. Orang Quraisy sudah sampai di sana. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka lihat ke kakinya, sayang, lihat ke bawah gini, lihat kita dia. Lihat aja ke kakinya gini, lihat kakinya sendiri, lihat kita dia. Tapi segitunya pun kok ya nggak ada yang lihat ke bawah, gue coba bayangkan. Lihat bagaimana Allah menolong. Bahkan mohon maaf, dalam sejarah itu disebutkan salah satu dari mereka itu pipis, Bu. Pipis di situ. Mohon maaf nih, mohon maaf. Pipis itu dia ngadepnya ke dalam gua. Pipisin gua itu, di gua dipipisin. Lihat kata Nabi Muhammad SAW. Lihat, ini pelajaran mahal buat kita. Ini bukti bahwa mereka tidak melihat kita. Karena kalau mereka melihat kita, tak mungkin dia menghadapkan kemaluannya ke kita. Apa maksudnya? Ini pelajaran. Orang jahiliyah dulu memang jahiliyah. Zolim, jahat, pendosa memang. Tapi urusan telanjang mereka tidak mau. Maka bagaimana ceritanya generasi ngakunya muslim tapi telanjang di mana-mana? Lebih jahiliyah dari masyarakat Arab jahiliyah. Ya, orang jahiliyah nggak mau buka auratnya. Memang mereka pendosa, bahkan pezina ya. Bahwa mereka tapi mereka buka aurat di mana-mana, mereka nggak mau. Itu orang jahiliyah. Bagaimana ceritanya sekarang web kita dipenuhi dengan web porno? Generasi muda pada tidak lebih jahiliyah dari masyarakat jahiliyah Arab. Ya, makanya Nabi bilang, ini kesimpulan bahwa mereka memang tidak melihat kita. Buktinya dia hadapkan kemaluannya ke kita.
Karena nggak akan mereka lakukan. Kalau mereka tahu ada orang, nggak akan mereka lakukan. Paham? Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Itu yang ketiga, dan banyak pertolongan yang lain. Itu yang ketiga adalah idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Kenapa Abu Bakar sedih? Ini Bapak Ibu juga pelajaran. Hijrah itu kadang-kadang diliputi kesedihan. Ya, karena hijrah perlu pengorbanan. Yang tadinya punya pekerjaan bagus, ya kan, secara materi, tapi tidak bagus secara akhirat. Mereka yang punya pertemanan, tapi teman-teman rusak. Maka ketika dia berpisah dari semua itu sedih dia, bisa jadi. Nabi Muhammad tuh meninggalkan Mekah sedih loh, Bu. Sedih. Nanti begitu Nabi keluar dari Mekah, sudah jarak sekian jauh, Nabi menghadapkan badannya ke Mekah. Kemudian Nabi berkata, wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya illa anna qaumi akhrajuni minki. Demi Allah, wahai Mekah. Ngomong sama Mekah, Bu. Ngomong sama kampungnya. Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ngomong sama Mekah, Bu. Tetapi masyarakatku mengusir aku darimu. Masyarakat darimu. Jadi Nabi sangat cinta negerinya. Sedih meninggalkan itu. Oh, nanti Nabi di Madinah, Pak. Nabi sudah di Madinah, tinggal di Madinah. Itu rindu Mekah, Pak. Rindu Mekah. Kalau ada orang datang dari Mekah itu, Nabi nanya, di Mekah musim apa ya? Allah rindu. Kadang-kadang orang rindu kembali kepada masa lalunya. Tapi kalau sudah hijrah, sudah. Kesedihan itu muncul sesaat, ya sudah. Tapi segera lupakan. Paham? Segera lupakan. Nabi nangis itu. Kalau gini, Bu. Kalau di Indonesia nanya musim masih masuk akal. Ya kan? Itu lagi musim buah apa? Masih masuk akal, banyak buah. Lah Mekah musim apa? Oh, Mekah isinya cuma batu. Musim apa? Musim batu. Dijawab oleh orang yang ditanya, ya Rasulullah, rumput idkhir sedang tumbuh. Rumput idkhir, ada rumput namanya idkhir. Idkhir itu rumput yang biasanya kalau orang Mekah dipakai untuk gosok mayat, Bu. Jadi kalau mayat dimandikan, gosok, kemudian itu pakai rumput idkhir. Diceritain gitu aja Nabi nangis, Bu. Gitu ya. Abu Bakar nangis. Kenapa nangis? Lain ceritanya. Jadi orang hijrah itu kadang menguras rasa. Tapi sudah, ikhlaskan, nanti Allah tolong. Kenapa? Tadi Nabi perlu mengatakan jangan sedih, la tahzan. Jadi ayat ini, kalimat la tahzan innallaha ma'ana, itu ditulis kuat-kuat di dalam diri seseorang yang sedang hijrah. Tempel tulisan gede-gede di kamarnya, la tahzan innallaha ma'ana, ya, untuk orang-orang yang sedang hijrah. Jangan sedih, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat hijrah. Ya, dan ditolong Allah. Abu Bakar nangis karena Abu Bakar melihat orang-orang itu, dia nangis, ya Rasulullah, kalau Abu Bakar yang mati, saya nggak apa-apa, saya siap mati. Tapi kalau sampai engkau yang meninggal, selesai Islam ini. Jadi kesedihan Abu Bakar itu karena Rasul, karena khawatir tentang keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, waktu saya habis sampai. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hijrah Nabi SAW ini, dan menjadi pelajaran buat kita, refleksi buat kehidupan kita hari ini, bahwa memang muslimin harus kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Lari itu nggak ada yang lambat, Bu. Namanya lari, ada yang lambat. Lari itu ya cepat. Jadi kalau menuju Allah yang cepat. Mari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke agama Allah dengan cepat, lari menuju agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir tadi, bahwa mari kita hijrahi. Bumi Allah luas, karena nanti waktu kita mati banyak dosa, nggak ada alasan. Malah oleh malaikat dikatakan, bukankah bumi Allah luas, kenapa kalian tidak hijrah? Dan buat yang hijrah nggak usah khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya kira itu. Mohon maaf atas salah kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sungguh menarik tadi ya, mulai dari Ustaz ya sehari banyak pelajaran yang kita dapat. Baik, masih ada waktu saja barangkali ada pertanyaan. Silakan. Di sini sudah ada dua mic, tinggal untuk ibu-ibu, ya, berdua bapak. Baik, mungkin sekitar 10 menit. Baik, mungkin dari ibu dulu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan langsung ke standby. Ada? Ikan bawah di sini ya. Ya. Ada? Baik, bapak-bapak. Silakan. Ya, sebutkan namanya. Warna belakangnya ini ada tombolnya di ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tahu bahwasanya sesuatu ini bersama dengan mengajarkan Rasul. Kemudian ini merupakan bahwa kita menggunakan ini dan ini pula misalnya pada tidak hadis menjelaskan bahwasanya ketika kita menggunakan itu sebagai pengembangan kemudian bisa yang kebanyakan terus itu langsung begini jadi hati badan itu adalah keselamatan. Saya tidak terlalu jelas suaranya, Pak. Diulangi. Poinnya coba. Saya enggak. Saya terlalu dekat ininya. Saya terlalu dekat. Coba. Saya enggak terlalu jelas. Jika kemungkaran dan Pak. Baik, masuk kan? Masuk, baik. Pertanyaannya tentang masalah mencegah kemungkaran. Kalau ada dosa, mencegah kemungkaran. Nabi SAW memberikan 3 cara. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka harus dicegah dengan kekuatan tangannya. Ya, tangan itu bisa dipakai macam-macam, Pak. Tangan ini bisa buat mukul, bisa, ya kan? Buat nembak bisa, buat tanda tangan bisa. Kalau Anda punya kekuatan tangan, maka pakai buat menghilangkan kemungkaran. Berbagai macam cara. Ya, tentu dengan aturannya. Kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa pakai lisannya dia menyampaikan. Lisan itu bisa buat negur, bisa nasihati, ya kan? Lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Hatinya itu ya di sini hati. Kalau orang beriman melihat kemungkaran bukannya demen, bukannya suka, tetapi marah, nggak tenang, gelisah bener melihat kemungkaran, ya kan? Kalau orang beriman kok melihat kemungkaran senang berarti imannya masalah. Tapi Nabi memang memberikan panduan bahwa yang mencegah kemungkaran dengan hati itu fahuwa ad'aful iman. Itu iman yang paling lemah memang. Tapi masih ada iman di sana. Nah, ini Bapak Ibu, mencegah kemungkaran ini ada ilmu sendiri. Saya kasih contoh, salah satunya disampaikan para ulama. Seseorang untuk mencegah kemungkaran itu nggak sembarang asal ada kemungkaran, ada dosa, nggak begitu. Ada aturan. Dia harus tahu persis bahwa ini benar-benar kemungkaran. Karena terkadang, karena ilmu kita kurang,
Ini masalahnya ternyata hanya masalah perbedaan pendapat. Kadang-kadang ini bukan kemungkaran, cuma memang beda sama saya. Dia lakukan ini, saya lakukan yang berbeda. Ternyata ini perbedaan pendapat sebenarnya. Makanya harus didefinisikan dulu ini benar nggak kemungkaran dalam Islam. Baik, kalau dia betul kemungkaran, maka ada aturannya, ada fikihnya, fikih untuk mencegah kemungkaran. Contohnya, para ahli ilmu mengatakan mencegah kemungkaran itu tidak boleh dilakukan kalau akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sekarang saya hentikan nih dosa, ada dosa saya hentikan. Ternyata begitu saya hentikan ada kemungkaran lebih besar lagi gara-gara saya hentikan. Maka harus diukur oleh ahli ilmu. Diukur oleh ahli ilmu. Karena loh apa gunanya? Saya kan pengen ini berhenti. Ternyata malah terjadi yang lebih besar. Tapi ini bukan berarti menghentikan. Karena orang beriman tidak pernah berhenti, tadi minimal di hatinya. Dia tidak suka di hatinya. Tapi kalau dia bisa naik-naik, jangan di hati. Karena di lisan. Karena kalimat Nabi, kalau kamu tidak bisa. Dan kalau bisa, jalankan. Nggak boleh, umpamanya yang saya punya kekuasaan, saya Pak. Saya kalau tanda tangan saya ampuh. Umpamanya. Nggak boleh saya bilang, wah saya mah ini Pak, pakai hati aja. Nggak boleh, saya punya tangan. Dan tanda tangan saya resmi, saya punya kekuasaan di tangan saya itu. Nah gitu, nggak boleh pakai yang lemah. Karena Nabi mengatakan, fa illam yastati'. Kalau tidak bisa, kalau bisa ya jalankan. Umpamanya pakai lisan. Kalau pakai lisan dia bisa, nggak boleh dia bergeser ke hati. Hati itu lemah, paling lemah, iman paling lemah. Maka kalau bisa jalankan. Dimanapun orang beriman berada, maka disitulah orang beriman akan mencoba untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu tadi bahwa harus paham betul yang menjadi masalah di kita tadi, karena ilmu yang kurang itu harus tanya betul pada ahli ilmu bahwa ini betul nggak kemungkaran, itu satu. Penting sekali. Dan kemudian harus diukur oleh para ahli ilmu. Siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya lisan, siapa yang punya hati, siapa yang punya 2 atau punya 3 atau cuma punya 1. Nah, kemudian juga menghentikan kemungkaran juga ada caranya. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya ketika terjadi kemungkaran segala macam itu kan ada caranya. Nabi di Mekah itu hadirin, waktu muslimin posisinya masih lemah, muslimin belum punya senjata, jumlah muslimin masih sedikit, maka bisa dibayangkan saat keadaan seperti itu kalau muslimin ngelawan bisa, tapi bisa musnah semua, bisa. Maka dari itulah, itu hikmahnya. Datang seorang sahabat mulia namanya Khabbab bin Ard radhiyallahu anhu. Nabi lagi duduk di samping Ka'bah. Ini muslimin masih lemah keadaannya. Khabbab berkata, "Ya Rasulullah, doakan kami. Kami ini sudah ada yang disiksa, sudah ada macam-macam nih gara-gara kami pertahankan Islam. Doakan kami." Maka Nabi menjawab. Kata Nabi, sesungguhnya kaum sebelum kalian itu ada yang dibelah jadi 2 badannya gara-gara mempertahankan kebenaran. Ada umat sebelum kalian yang dikelupas kulit dan daging dari tulangnya gara-gara mempertahankan kebenaran. Nabi mengatakan di kalimat terakhir beliau, innakum qaumun musta'jilun. Kalian ini terburu-buru. Tenang dikit. Jangan terburu-buru. Jadi memang seperti itu. Patung-patung di sekeliling Ka'bah kapan dihancurkan Nabi? Tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu artinya sudah 21 tahun Nabi jadi Nabi. Nabi dakwah. Baru patung-patung itu dihancurkan. Nabi hancurkan dulu patung di hati para sahabat. Kan mereka dulu mengagumi patung di hatinya. Hancurkan dulu patungnya. Nanti yang menghancurkan patung adalah yang dulu pernah menyembah patung itu. Gitu. Jadi ada strateginya. Nahi mungkar itu ada strateginya. Gitu ya. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa manfaat. Mungkin waktunya cukup sudah, nanti mohon ditutup dengan doa. Sebelumnya ada pengumuman sebentar. Baik Bapak Ibu, dan rasa waktunya sudah lebih ya.
Sebelum nanti acara kita ditutup dengan doa Ustaz, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah tanggal 30 September hari Ahad minggu depan. Hari Sabtu ya, kita akan lanjutkan acara ngopi ya, ngobrol perihal iman. Diawali dengan sholat subuh berjamaah dan insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Wijayanto. Ibu-ibu tahu? Ya, insya Allah nanti oleh Ustadz Wijayanto. Hari Sabtu ya, tanggal 30 September di sholat subuh dulu, dan lanjut dengan tausiah. Yang kedua, pengumuman ya, di bawah sudah ada banyak stand ya. Antara lain ada stand untuk bantuan Muslim Rohingya. Tadi disebutkan Ustaz juga dibantu oleh keagamaan Turki ya, masa dulu. Nah, mohon tidak ada dikunjungi juga ya. Kemudian yang ketiga, di bawah nanti ada kegiatan donor darah. Bapak Ibu yang sudah daftar silakan nanti mengantri ya, mengambil nomor dan nanti karena kapasitasnya hanya sekitar 5 ya, 5. Ada 4 ya, ada 4 bed ya, nanti di bawah sudah disediakan tempat untuk penantian. Barangkali itu saja. Baiklah, sebelum kita tutup kita mohon kepada Ustaz untuk Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa di pertemuan kita mulia hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan iman di hati kita. Semoga kita selalu diberikan Allah petunjuk untuk mencintai kitab sucinya dan rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencahayai bangsa ini, mengingatkan kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa beriman yang diperjuangkan dulu dengan iman oleh para mujahidnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidina fi Syam. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma ahlikil zalimin. Allahumma uddahum adda. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik hadirin sekalian, tadi kita ini masalah kita sebelumnya sekalian pengumuman dari ibu-ibu, mohon maaf untuk memenuhi pajak ibu-ibu di bawah itu seharian Bapak Ibu ya, sampai sore. Baik, sama-sama kita baca doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.